Oke, perkenalkan nama saya Vicky Yusuf Indrawan dari Teknik Mesin Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum PP ya. Yang pertama ini kita akan ke sesi turning dulu. Di sini udah ada gambarnya buat yang TU2A, modul TU2A. Gambarnya seperti ini, kita langsung ke proses pembuatannya aja.
Oke, kalau udah di revolve, pilih sumbunya, udah centang. Nah, kurang si fillet di bagian sini tadi ada R2, ini R2. Terus mana lagi? Ini sama 1, 2 bagian sebelah sini. Nah, udah jadi. Cek dulu bentuknya bener apa enggak. Udah aman. Nah, terus kita langsung ke programmingnya. Nah, kita masuk ke SolidWorks Cam. Nah, di sini kita langsung tentuin aja mesin yang dipakai karena kita pakai turning, ya mesin turning ya. Kita select yang turning, kita select dulu, baru kita pilih yang datinya itu yang light. Ini menandakan kalau kita hanya bisa ngerjain yang ringan-ringan aja. Nah, ini kan kalau aku geser ke sini dia hilang, kita select aja dulu, terus kita oke, dia baru kesimpan. Jangan lupa ya. Nah, terus kita kita geser ke tool grip ya, tool grip. Kalau yang kita tahu di lab kita cuman ada tool yang nomor 4 ini. Ada tool yang nomor 4, kita hapus aja. Tapi ini ada satu hal yang membuat ganjal. Saya udah nyoba tadi, dan ketika saya cuman pakai tool ini, maaf, ini saya rada kesel ya. Jadi ketika saya cuman pakai tool ini hasilnya nggak bersih. Makanya saya ini tambahin satu tool lagi, tool grooving ya. Jadi ya mohon dimaklumi, saya pengennya semuanya perfect gitu loh. Ya, jadi ini saya nggak ngapus tool yang ini, yang tool cut off ini nggak saya hapus. Ntar saya buat finishing di akhir. Ntar kita bakal lihat sekiranya apa yang janggal gitu loh. Nah, tadi kita tandain dulu yang ini, kita hapus yang ini, tool nomor 6, terus tool 3, tool 2, tool 1. Nah, kita kan tadi pakai ini ya. Nah, yang lain kita delete atau remove. Ini harusnya kan pakai nomor 4 doang. Nah, yang 9 ini saya ikutin ya. Aman kan harusnya ya. Oke, kita oke. Terus kita define mesin lagi, kita ke post processor. Nah, di sini kita pakai tipenya kan kita pakai Mac 3. Kalau nggak ada Mac 3 itu padanannya itu T2 axis tutorial. Jadi kita select aja yang ini. Kita select, terus kita oke. Nah, kalau udah nih, kita tentuin dulu koordinatnya di koordinat sistem. Kita pilih di bagian sini. Kan path kita tuh nolnya bakal di sini ya, nggak mungkin di sini. Kalau di sini ya bisa, cuman settingnya bakal ribet. Ya nggak wajar juga sih nyeting di sini. Jadi kita setting di bagian pojok yang jauh dari cekaman. Nah, di sini. Nah, ini buat pastikan si Z ini ngarah ke kanan Z+. Kalau si X atau si Y ini, Y-nya kan nggak pengaruh. Si X juga sebenarnya nggak pengaruh, toh juga bendanya silindris kan, sama aja profilnya. Kecuali kalau di sini ada tambahan CNC yang sangat modern kayak yang ada millingnya itu, nah itu baru sangat berpengaruh. Nah, kalau cuman silindris gini ya nggak masalah. Oke, kalau ini udah kita oke, centang. Lanjut kita ke stock manager. Nah, stock manager kita tentuin ini raw material kita lah. Nah, di sini jangan lupa ya. Ini kita oke aja dulu. Ini jadi stok setup kita, materialnya ya kita sesuaikan, kita pakai aluminum alloys seri 661. Kita oke. Nah, jangan lupa untuk setting si cak atau cekaman. Ya.
ini disetting, kita sesuaiin sama mesin kita. Sebenarnya nggak usah disetting juga nggak masalah sih ya, cuman ini buat kepentingan simulasi biar kita tahu bahwa tool kita aman apa enggak ya gitu, kita setting aja. Sini speknya tadi 110, terus yang bawah itu berapa, yang bawah itu 40, terus si thicknessnya itu 55. Nah buat step dari jauhnya itu ada 3, terus ketebalannya itu tadi berapa ya, tadi ketebalannya 5 kalau nggak salah. Oke, kalau udah kita centang. Nah kita preview si jauhnya kayak gini ya, kira-kira ya aman ya. Ya kita tahu di sini nggak bakal diproses karena ini diameter awal si bendanya buat cekaman juga. Nah terus setelah itu kita lakuin setup di turn setup. Sebenarnya nggak butuh juga sih. Nah terus kita beralih ke extract machinable feature. Nah di sini kita bakal ditampilin sekiranya program apa aja yang diperlukan. Nah di sini cut off karena mesin kita ya gitu ya, kita hilangin aja, kita nggak bakal nge-cut off di mesin, jadi kita delete. Nah udah, kalau udah kita beralih ke ini, ke fitur yang sebelahnya, generate operation plane. Di sini buat nge-generate sekiranya proses-proses yang bakal dilakuin. Nah kalau udah di-generate gini, kita langsung generate toolpath aja. Nanti bakal kelihatan sekiranya yang diperluin itu apa aja, kayak face rock, terus face finish ini opsional ya, kita bisa lakuin manual di mesin juga sebenarnya. Bisa dilakukan manual di mesin pakai jok biasa. Nah buat yang rock ini kan juga ada profilnya, jadi nggak mungkin kan kita lakuin secara manual. Nah ini udah ada finishnya. Nah ini kita di sini bisa edit parameternya sebenarnya ya, tapi di video itu cuman kayak ya ngikut ke mesin doang. Nah sebenarnya di sini bisa disetting kayak RPM, terus bitrate dan lain-lain, atau kompensasi dan lain-lain, makannya seberapa gede, mau 1 mili, 2 mili, 3 mili, settingnya di sini. Nah ini first cut-nya berapa mili, masuk ke dalamnya berapa mili, itu di setting sini. Itu sangat bisa. Nah terus ini ada juga yang lain ya, yang mungkin kita nggak terlalu perlukan di benda seperti ini ya. Oke, kita lanjut aja. Nah kalau udah, coba kita simulasiin. Di gambar ini tuh ada kejanggalan karena toolnya sangat kecil. Toolnya itu kan kita pakai yang rata kanan T4 tadi ini kan, ya kan. Nah di tool ini coba kita select dua-duanya, ini rock sama finish, itu belum ada bagian yang belum kemakan. Ini coba benar, yang hitam ini di simulate langsung saja. Nah ini tuh dia untuk si pahatnya itu nggak bisa masuk yang bagian sini. Ini sudutnya itu terlalu ya nggak cocok sama sudut si ini, jadi perlu diproses lagi gitu. Ini masih ada sisa biru-biru, makanya tadi tak bilang ada tool grooving tambahan kan. Tool grooving tambahan itu buat ngilangin ini. Nah kalau udah gini gimana? Nah kalau udah gini, kita coba buat program lagi di generate toolpath ini, atau kita ke turning operation, Nah kita pilih turn rock ya, atau turn finish juga nggak masalah, karena ini langsung finish juga, nggak makan apa-apa kan. Nah toolnya kita coba pakai yang groove. Yang groove ini dia bakal bisa masuk ke celah yang nggak bisa dimasukin sama tool sebelumnya, karena kompensasi si
bentuk pahat yang bentuknya ngarah ke kiri, makanya sudutnya itu nggak bisa masuk gitu. Kita pakai tool yang ini, terus lanjut ke operasinya. Ini tadi udah, terus toolnya juga pakai tool groove. Nah, terus kita select, terus kita oke aja. Reboot error, kita select dulu bagian mana yang kok nggak muncul. Nah ini ya, term setup 1, kita oke. Nah di sini ini aku cuman buat kepentingan nunjukin aja, jadi parameternya nggak bakal aku atur. Buat nunjukin aja, ini ada satu step finish. Nah bisa dilihat ya, ini ada tool tambahan lagi di sini, dia bisa masuk. Kalau yang tool tadi dia nggak bisa masuk. Udah itu doang yang janggal. Oke, kalau udah ini masih biru, kita regenerate, kita generate lagi, generate path. Terus kita coba select semua, nggak semua sih, dari yang sini, yang face nggak usah. Terus kita simulasiin lagi, dan alhamdulillah kita dapat hasil yang sangat maksimal. Bentar ya. Nah, yang biru-biru tadi ya kayak tadi, mungkin dari saudara-saudara ya yang nemuin masalah serupa bisa dicontoh. Ini mungkin ya buat tambahan aja. Nah udah clear. Kalau udah clear, ini udah, kita bisa ya, walaupun ini ada biru-biru lagi, ini radius kecil yang nggak bisa kita kompensasi pakai pahat radius yang ada radiusnya. Pahatnya harus tajam, jadi itu di luar kemampuan tool gitu. Nah kita bisa bandingin hasilnya. Ini tadi udah hijau, hampir hijau semua ya, kecuali yang di bagian sini itu ya, itu memang main di toolnya aja. Kalau mau hilang semua tanpa radius kecil ya pakai tool yang lancip. Udah. Nah udah, kita lanjut aja. Kalau udah lanjut, kita langsung ke post process. Post process ini buat ngekspor si G-Code. Nah, G-Code ini nantinya yang akan kita masukin ke kita masukin ke si mesin, ke software Mac3-nya ataupun ke controllernya lah istilahnya. Nah, coba aku namain si TU 2 aksis. Nah, kalau udah, kita pencet yang ini ukurannya kecil, 2 MB doang. Ya, 2 MB. Nah, terus kita kita bisa buka, maksudnya kita buka kodenya, nggak usah lewat notepad, langsung bisa ke settingan SolidWorks-nya, bawaan SolidWorks-nya kita pencet ini, atau di notepad juga bisa, nggak masalah. Tapi lebih enak ini, jujur. Nah ini kita bisa edit bebas, kita bisa ganti toolnya, settingan toolnya di tool berapa, tool 4 kan bisa kita change manual juga kan. Toh juga kita udah hafal G-code, harusnya kita bisa tahu lah sekiranya yang ada yang ganjal apa enggak. Nah kalau masih ada yang ganjal bisa dibenerin lagi ataupun dibenerin manual, di sini juga bisa, terserah. Oke, kalau udah tinggal di save aja. Save juga boleh, tadi udah ke save belum ya? Nah, di sini kita save aja. Nah, biasanya filenya NC, kita save. Already exist, yes. Nah, kalau udah gini udah selesai serangkaian cara ya untuk gambar sekaligus programming di software SolidWorks. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau semisal saya tadi agak emosi di video. Karena ya emang janggal aja, kayak kurang perfect di bagian karena
Di bagian sini ya tadi, sini sama sini nggak, karena toolnya nggak bisa masuk. Ya kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Lanjut di part 2.